Oke, sebenarnya kita hari ini akan membahas tentang dua subbab ya, grafik persamaan polar dengan bentuk polar dari bilangan kompleks. Tapi karena jam 7 kita ada rapat ya, rapat kelas. Jadi waktu kita hanya 1 jam untuk hari ini, dan mungkin kalau memungkinkan besok bisa atur jadwal lagi, mungkin sebelum jadwalnya UAS, misalkan jadwal jam 12 kita laksanakan mungkin pertambahan kelas lagi jam 8 pagi kalau nggak ada halangan, kalau bisa. Tapi kalau lihat jadwal saya besok dari pagi full, nggak bisa digeser. Jadi ya sisanya nanti via WA saja ya, tak kasih catatannya, terus tak kasih mungkin silahkan bagi yang mau merekod videonya ini, karena aku belum bisa merekod, aplikasi OBS-nya sedikit error. Jadi untuk malam ini kalau misalkan dua subbab ini selesai ya alhamdulillah, kalau misalkan belum selesai pada video conferencing Zoom-nya, mungkin catatannya saja yang akan saya lanjutkan kemudian saya bagikan untuk nanti malam. Oke, untuk subbab yang pertama, grafik persamaan polar ya. Ini tentunya kita beberapa minggu yang lalu sudah membahasnya, dan ada juga salah satu mahasiswa yang sudah tanya kepada saya bagaimana asal masalnya dari si grafik polar ini. Kita kalau berbicara tentang sebuah grafik ya, grafik kan jelasnya ada kaitannya dengan sebuah sumbu kartesius dan bidang-bidangnya. Kalau kita berbicara lebih dalam tentang persamaan polar ini, tentu kita erat kaitannya dengan fungsi trigonometri dan fungsi yang lainnya. Tapi kita akan lebih spesifikasi ke pembahasan yang ada pada fungsi trigonometri. Nah, kalau kita mengingat kembali, mungkin materinya sudah dipresentasikan oleh kelompok berapa, saya lupa. Kita berbicara tentang sebuah teorema. Jika kita membicarakan sebuah teorema atau katakanlah sebuah sebenarnya bukan teorema, dia lebih mengarah ke sebuah definisi. Kalau kita berbicara tentang definisi, pendefinisian dari sebuah grafik polar ini, kita asal masalnya kita bergerak dari sebuah definisi, katakanlah kita punya sebuah garis L ya, kita di sini sebuah, katakanlah kita berikan garis L, kemudian terdapat sebuah titik F, terdapat titik F, dan posisi titik F ini ada pada garis L tadi. Kemudian katakanlah ada sebuah konstanta atau bilangan positif ya. Di sini dia adalah katakanlah dia sebuah n atau huruf e, boleh dia bilangannya positif, atau mungkin dia bilangan real aja. Kalau dia bilangan bulat berarti kan dia nggak boleh pecahan. Katakanlah dia bilangan e, anggota dari bilangan real yang positif. Nah, kemudian dia itu ada pada sebuah kerucut. Sebuah kerucut, kalau kita berbicara tentang kerucut berarti kan kerucut gini, dan kita potong, entah itu melintang seperti ini atau melintang ke kanan kiri atau mungkin sejajar gini atau mungkin ya visualisasi saja. Maka kita bisa mengatakan bahwa dari si kerucut tadi kita menggambarkan sebuahnya di sini ada sebuah titik P ya. Jadi titik P ini ada pada kerucut ini dan kemudian ada garis L. Nah, jadi katakanlah P-nya di sini, kemudian L-nya di sana. Maka kalau kita merumuskannya, jarak antara P ke F, di mana F itu adalah salah satu titik pada garis atau segmen garis L, maka kita bisa menuliskan adalah P ke F, bisa kita tuliskan menjadi PF. Kemudian
jarak P ke L itu sama dengan P, bilangan itu tadi yang kita asumsikan. Nah, kemudian garis L itu, ya, garis L itu dia disebut sebagai garis direktris. Garis direktris dan F itu adalah titik fokusnya. Jadi kalau Anda mau mendalami apa itu garis direktris, kemudian apa itu titik fokus dan apa itu eksentrisitas, dia ada pada geometri analitik di semester 2. Jadi kita hanya hanya bermodalkan ini saja untuk pembahasan kali ini. Kita nggak bermodal atau nggak bermain jauh-jauh sampai membongkar apa itu direktris, apa itu fokus. Kita nggak main ke sana karena itu pembahasannya jauh dari apa yang ada di sini. Nah, kemudian kalau kita apa itu namanya, kalau kita bongkar lagi secara lebih dalam, kita apa itu kita bawa dia ke sebuah bidang atau bidang kartesius, katakanlah ini yang gambarnya lagi ke arah sini. Ini katakanlah di sini adalah X, di sini adalah Y, kemudian di sini adalah titik originnya, kemudian di sini adalah bayangan, ya, bayangan dari si garis yang awal ini, pencerminannya istilahnya, tapi dia bernilai negatif. Kalau di sini dia bernilai positif, kalau di sini dia bernilai negatif. Kemudian jarak antara ini ke sini dari garis X sama dengan D bisa kita tuliskan dia sebagai D. D itu adalah direction atau jarak. Maka katakanlah di sini ada sebuah titik, kita nggak tahu titik apa, bebas mau menamainya apa. Kemudian kalau aku di sini membuat sebuah garis warna merah aja, karena aku di sini naruh sebuah garis, konik grafik persamaan polar. Bentar. Apa maunya ini? Apa aku salah materi lagi? Fokus. Enggak, materi ini subbab. Ikut campur-campur. Materi terkait konik, bukan grafik persamaan pola. Oh, iya. Oke, paham. Oke. Ternyata ini materi konik, ini bukan materi polar. Oke lah. Dan koming aja. Kita koming aja. Anak-anak Pak Ibu ya, gue ngantuk untuk sore yang untuk ini. Ya. Bisa ngantuk ini Pak. Hari apel Pak duit. Apa? Pak Guru nggak ngajar. Pak Koming. Pak Koming nggak ngajar. Ini muridnya ngentah ini. Muridnya ngentah ini. Pak Koming ngajar. Makan. Mana ya? Tidur. Anak-anak makan. Anak-anak. Pokoknya dicase kok wis foto, kok wis diesolasi. Loh, kayak dicoplok. Oh iya. Materi ini metode soalnya. Grafik polar ambil kanonik. Ini Pak Koming sing ngajar wis. Ya. Mas gak iso ngajar. Pinteran Pak Koming yo.
ajaran murid masih kok akeh. Oke. Nek iso masih Quran akeh. Oke. Oke, tadi ternyata itu materi kanonik ya, bukan grafik polar. Kalau sebenarnya grafik polar kita menggunakan kalau kita berbicara pada koordinat kartesius, katakanlah dia koordinat A itu x, y. Kalau dia koordinat polar, dia adalah r, theta. Oke, tadi mohon maaf saya salah materi, saya nggak baca judulnya juga, langsung ajar aja. Nah, kalau kita lihat pada sebuah grafik polar, berarti kan yang paling atau istilahnya kunci utama dari si grafik polar. Ya. Kalau kunci dari sebuah grafik polar, katakanlah ini sumbu kartesius ya, ini sumbu kartesius. Kemudian di sini aku punya sebuah lingkaran. Lingkaran dia pusat di 0,0 dan berjari-jari R. Maka sini dia adalah R, di sini X, maka dia di sini adalah Y. Maka kita dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini masalah yang basic ya, istilahnya masalah basic. Dan di sini dia adalah theta. Nah, kemudian kalau kita mau menggambarkan sebuah grafik dari polar ya, grafik dari polar, dia tentunya berbentuk sebuah lingkaran. Sebenarnya dia itu berbentuk lingkaran. Tetapi kalau kita lihat pada fungsi sinus atau fungsi kosinus, dia kan seperti ini. Nah, tapi kalau fungsi ini kita teruskan sampai yang batas tak hingga, dia itu bentuknya akan seperti lingkaran. Dia bentuknya akan seperti lingkaran. Nah, jadi ini katakanlah dia ke sini adalah X ya. Dari titik 0 hingga ke sini dia adalah X, kemudian di sini adalah Y. Maka katakan kita tuliskan kalau kita di sini O, di sini adalah A, kemudian di sini adalah B, di mana di sini B adalah penyiku. Maka komponennya adalah OB adalah X, kemudian AB adalah Y, dan OA adalah R. Nah, kemudian sudut AOB ini kita katakanlah sebagai theta, komponen penyusun dari segitiga AOB. Nah, kemudian kalau kita mau menghitung nilai dari sin theta ini kan depan per miring, maka dia adalah Y per R, atau kalau kita mau mencari Y, dia adalah R sin theta. Begitu juga kalau kita mau menghitung yang cos, dia adalah cos samping per miring. Maka untuk mendapatkan X, dia adalah R cos theta. Nah, kemudian sebenarnya ini nggak terlalu berbeda ya dengan apa yang disebut dengan kalau kita menguadratkan ini, maka kan hasilnya adalah 1. Maka di sini katakanlah ada sebuah titik P, R, theta di titik A itu. Nah, kemudian kalau kita ini X kuadrat tambah Y kuadrat, dia kan akan kembali lagi ke bentuk R kuadrat. Kemudian kalau kita melihat ya, R ini adalah X, Y, maka kita sudah dapatkan bahwa ini X-nya adalah R cos theta, sedangkan Y-nya adalah R sin theta. Bisa kita ubah koordinat R-nya adalah R sin theta, R cos theta. Kemudian kalau kita ingin menggambar sebuah grafik, tentu kalau kita mau menggambar sebuah grafik yang sangat sederhana, katakanlah kita mau menggambar Y sama dengan X plus 1, maka kan kita akan mendata terlebih dahulu
apa itu istilahnya, koordinatnya yang akan dilalui. Begitu juga kalau misalkan aku mau menggambar Y sama dengan 4 cos theta. Aku mau menggambar 4 cos theta. Maka kita akan menggambar mendata dulu. Tetanya yang kita mau bergerak dari mana. Misalkan gitu. Katakanlah aku mau menggambar ini dengan interval theta dia dimulai dari 0 hingga pi. Nah, mulai dari pi, misalkan gitu. Kalau aku mau menggambar sampai pi saja, sampai 2 pi. Maka di sini R-nya adalah 4 cos theta. Dan di sini dia adalah R, theta. Langsung kita substitusikan. Ketika theta dimulai dari 0, maka kalau di sini R-nya adalah ketemu berapa? 4. R-nya di sini adalah 4,0. Dan seterusnya, kemudian di sini ada pi per 4, maka dia bernilai berapa di sini? Cos 45 itu setengah akar 2, berarti dia bernilai 2 akar 2,0, kemudian habis pi per 4 itu dia pi per 2, cos 90 itu bernilai 0, maka di sini 0, maka dia bernilai 0, pi per 2. Oh, ini salah ya, bukan 0 ya. Ini adalah pi per 4. Lalu untuk theta bernilai 3 pi per 4, dia bernilai berapa? Ada yang tahu? Berarti kalau itu dia bernilai negatif setengah akar 2. Jadi dia adalah negatif 2 akar 2. Jadi dia negatif 2 akar 2. Ini negatif 2 akar 2,3 pi per 4. Lalu untuk yang pi, dia bernilai negatif 4. Maka dia bernilai negatif 4, pi. Ini tinggal kita gambar saja pada sebuah grafiknya. Tinggal kita gambar. Jadi kalau aku mau membuat garis biasa aja, wis dapat gambar. Katakanlah di sini, kemudian dia ke sana. Ini untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y. Kemudian kalau kita lihat di sini dia adalah sebagai derajatnya. Ini adalah pi per 2. Ini adalah pi. Dan di sini ada pi per 4 ya, di sini. Ini ada 3 pi per 4. Nah, kalau nilai pi per 4 dia adalah 2 akar 2, berarti 2 akar 2 itu sekitar sampai 3. Berarti kan 2 dikali 1,4 berarti berapa? 2,8, sekitar 2,8. Nah, di sini 2 akar. Kemudian di sini 4. Lalu di sini ada negatif 2 akar 2, di sini ada negatif 4. Maka untuk ini dia koordinatnya berapa? Kalau dia 4 maka dia 0, berarti dia ada ini. Maka kalau dia 2 akar 2 dia ada di pi per 4. Ini. Kemudian kalau pi per 2 dia bernilai 0, maka dia. Kemudian kalau dia bernilai berapa? Negatif 2 dia ada di 3 berapa? Dia ada di sini. Dan kalau negatif 4 dia ada di sini. Berarti ini adalah R theta. Dan kalau ini tahu hubungkan, ini sebenarnya nyambung ya Kak, sampai sini. Tapi kan aku menggambarnya cuma pada interval 0 sampai pi. Kan dia hanya stop. Sebenarnya nggak naik lagi nanti di sini. Nah, sebenarnya dia nggak kayak huruf V terbalik ya, dia agak gelempung gitu. Tapi ya, gambaran gue jelek. Dia gini. Nah, ini jadi kurang lebih gambarnya itu kayak gini.
kalau intervalnya hanya stop di situ. Kemudian kalau kita mau menggambar grafik persamaan kutub, sebenarnya dia nggak terlalu berbeda ya, maksudnya dia nggak terlalu berbeda jauh dengan si grafik yang ini, yaitu grafik polar. Sebenarnya kan kutub sama polar itu sama. Kalau kita mau menggambarkan, sebenarnya sudut-sudutnya kita bebas ya, mau memakai berapa, mau memakai 0, pi/2, pi/4 dan seterusnya, asalkan dia jari-jarinya jelas. Kan kalau kutub kan R sama dengan katakanlah 3 sin 4 theta gitu ya. Jadi kan dia bebas mau bergerak dengan theta berapapun sepanjang dia bergeraknya dengan interval yang dimau. Kalau nomor 2 dia sudah pada persamaan kutub, R sama dengan 4 sin theta. Aku mau menggambar ini. Berarti kan kalau di sini kita mau menggambar bidang ini pada theta R. Nah, kalau kita mau menilai intervalnya, katakanlah kita mau membuat interval tetanya itu lagi-lagi 0 hingga ke pi. Paling enak memang sampai sini. Kalau sampai 2 pi ya gambarnya susah. Berarti kalau kita mau membaginya, kan membagi interval ini, dia bisa menjadi di 0,pi/4 yang di berapa? pi/4, pi/2. Kemudian di pi/2, i pembagiannya. Kan dibagi sama-sama seperti. Oh, ini kok pi/2 langsung. Ini bukan pi/2, tapi ini pi/2 yang di sini. Dan di situ dia adalah 3 pi/4. Di sini 3 pi/4. Kemudian di sini ada lagi sebenarnya pi/4, pi. Jadi ada 4 pembagian. Nah, kemudian kalau kita lihat kan si tetanya ini bergerak dari interval 0 sampai i. Maka R-nya dia bergerak dari 0 hingga. Nah, berarti grafik 4 sin 3 theta ini, yaitu titik startnya atau kalian mulai menggambarnya itu, dia pada bidang X, atau katakanlah pada bidang XY. Dimulai dari titik 0, dari titik asalnya. Nah, kemudian dia berjari-jari 4. Lagi-lagi kalau kita mau menggambarkannya, kita data terlebih dahulu apa saja komponennya. Kalau kita mau menggambar di sini, katakanlah di sini adalah R-nya sama dengan 4 sin 3 theta, maka di sini dia adalah sebagai R, tetanya. Nah, kemudian kalau aku mengambil tetanya sebesar 0, adalah tetanya 0, maka R-nya adalah 0. 0,0. Kalau aku ngambil tetanya itu pi/4, maka nilainya adalah sin dari 3/4 pi berapa? Sin 3/4 pi. Sin 3/4 pi ini berapa? Sin kira sih? Lihat. 3/4 kali 180 berapa ini? Aku kok salah kan? Kali 3, 4, 45. Berarti dia sin 135.
sin 135 itu setengah akar 2. Setengah akar 2 sama ini dia adalah 2 akar 2. Tadi adalah 2 akar 2, V per 4. Kalau aku mau pakai datanya pi per 2, maka dia berapa? Kalau sin 3pi per 2, sin 3pi per 2, 3pi per 2 ini sama saja dengan sin 270 atau sama saja dengan sin 90. Dia bernilai negatif 1. Dia negatif 4. Dia negatif 4, pi per 2. Kemudian kalau aku ngambil 3pi per 4, dia akan bernilai 9pi per 4. Jadi kan sama aja dengan 9 per 4 dikali 180. Ini 45, berarti kan 36 sama 45 sin 405. Ini sama saja dengan sin nanti ini 36 sama 45, 405. Berarti kalau itu 360, berarti 45 derajat pada kuadran 1. Berarti dia bernilai 2 akar 2. Jadi dia di sini R, θ-nya adalah 2 akar 2, 3V per 4. Itu kalau kita ngambil yang pi, sin pi itu adalah berarti kan dia 4 sin 3pi. Sin 3pi. Jadi dia sama aja dengan sin 540 dengan sin 180 atau sama saja dengan sin 290 tambah 0, sin 0, maka sin 0. Maka di sini adalah 0, berarti kalau kita gambarkan grafiknya, nilai-nilainya apa saja. Jadi yang di sini adalah R, di sini adalah theta. R-nya paling tinggi dia berapa itu? Yang bernilai negatif 4 ya di sini. Ini ada ya, tapi nggak ada di sini. Jadi di sini dia paling tinggi itu 2 akar 2. Kemudian 0, kemudian ada negatif 4. Kalau R-nya 2 akar 2, dia bernilai di sini ada V per 4. Ada V per 2, ada 3V per 4, di sini ada V. Berarti di sini dia bernilai berapa? 2 akar 2 sama V per 4. Kalau 0 ya di 0. Ini, kemudian pi per 2 dia bernilai negatif 4. Kemudian kalau 3pi per 2 dia bernilai di sini lagi. Kalau pi dia 0. Berarti grafiknya gini. Kurang lebih seperti ini. Lebih seperti ini. Yes. Lebih seperti ini. Jadi kalau kita mau menggambar yang versi lingkarannya, ini katakanlah gini, jelek-jelekan aja, x, y, dia kan berjari-jari 4, berarti katakanlah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, berarti dia dimulai dari sini 1, 2, 3, 4. Dia berjari-jari 4. Nah, lebih seperti ini. Oke, kita cepat saja untuk grafik persamaan polar sama kutub, karena untuk yang pembahasan nomor 2 itu cukup panjang ya, apa itu tentang sebuah fungsi
Nah, yang kedua adalah fungsi kompleks, sebenarnya sudah kita bahas ya. Jadi kita bisa langsung lompat ke bentuk polar bilangan kompleks. Poin B, bentuk polar pada bilangan kompleks. Kita nggak lepas ya, yang namanya bilangan kompleks kita tentu nggak akan jauh-jauh dari yang namanya fungsi kompleks. Katakanlah bilangan kompleks itu kita definisikan sebagai Z sama dengan A ditambah BI, mana A dan B ini adalah anggota bilangan real dan I dia anggota bilangan imajiner. Nah, kemudian kalau kita mau menyatakan fungsi kompleks ini ke dalam bentuk polar di mana Z adalah A plus tambah BI, maka bentuk polar tersebut dari fungsi kompleksnya dia akan berubah menjadi Z sama dengan R cos T ditambah I sin T. Ini, mana R ini adalah modulusnya dari Z, modulus dari Z. Kemudian kalau T adalah argumen dari Z. Nah, kalau kita mau menggambarkan pemetaan dari fungsi kompleks ini, di sini dia adalah im, yang artinya imajiner. Kalau ke sini dia adalah bilangan real, maka ke sini membentuk sebuah segitiga. Nah, ini ke sini. Yang di sini dia adalah B, di sini dia adalah R, dan di sini dia adalah A. Maka ini dikatakanlah sebagai Z A plus B. Ini adalah perumusan dari rumus ini. Kemudian kalau aku memberikan sebuah contoh, ya ada gambaran juga. Contoh pertama, ubahlah Z1 ini 6 plus 6I ke bentuk polar. Bentuk polarnya gimana? Nah, kita tentukan dulu R-nya. Ketika kita jawab, maka R sama dengan di sini adalah 6 kuadrat ditambah 6. Karena kalau kita mengacu pada yang di segitiga sini, maka kan kita dapatkan R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B. Maka kita gunakanlah yang di sini. Sehingga R-nya ketemu 6 per 2. Kemudian kalau kita mau mencari tan, berarti di sini sudut yang dibentuk di sini adalah theta, katakan. Maka kalau kita mau mencari tangen theta, depan per samping B per A. Maka kalau di sini kita mau mencari tangen tetanya. Tangen tetanya adalah B per A, B-nya adalah 6 dan B-nya sama dengan A sama dengan 6. 6 per 6, maka dia hasilnya adalah 1. Maka didapatkan tetanya adalah arcus tangen dari 1. Dia bernilai 45 derajat. Nah, kemudian ini katakanlah, di sini aku pakai D, di sini pakai theta, biar tidak miskomunikasi ya. Pakai theta saja, karena aku lebih suka pakai, kalau sudut ya sudut, kalau variabel ya variabel, theta saja. Nah, maka
Perumusannya tadi kan kita sudah sepakat bahwa Z adalah R cos theta ditambah I sin theta. Kita R-nya sudah dapatkan 6 akar 2 cos dari 45 ditambah I sin 45. Maka kita akan mendapatkan hasilnya, kalau kita sederhanakan, dia menjadi 6 akar 2 cos 45 adalah setengah akar 2 tambah I setengah akar 2. Dan setengah akar 2-nya kita keluarkan kali setengah akar 2, sisa 1 ditambah I. Maka di sini hanya menyisakan berapa? 6, 1 ditambah I. Atau kalau dalam bentuk anunya, dia adalah 6 ditambah 6I. Dan dia sama dengan yang di atas tadi. Cuman kalau kita mau mengubah ke dalam bentuk polarnya, dia hanya stop yang ada di sini. Jadi dia tidak perlu disederhanakan sampai bawah. Dia hanya stop sampai sini. Jadi ini hanya penyederhanaannya saja bahwa dia terbukti seperti itu. Nah, kemudian ini kan masih dalam bentuk namanya penjumlahan ya. Kemudian saya kasih contoh lagi, 2 contoh biar lebih paham. 2 contoh di sini yang mudah saja soalnya. Katakanlah aku punya Z2 ini sama dengan 3 dikurangi akar 27. Maka kalau kita mau mencari R-nya, berarti kan dia adalah 3 kuadrat ditambah negatif 27 dikuadratkan. Jadi dia adalah akar 36. Maka R-nya ketemu 6. Terus kita mencari tangen tetanya, B per A, dia adalah negatif akar 27 per 3. Ini sama aja dengan negatif sepertiga akar 3. Karena pendefinisian dari akar 27 dia adalah 3 akar 3. Jadi kita dapatkan tangannya dia adalah arcus tangan dari negatif sepertiga akar 3. Maka akan didapatkan nilai tetanya adalah sebesar berapa? Negatif 60 derajat atau 300 derajat. Nah, kita harus lihat dulu. Kita mau mengambil yang mana. Nah, karena di sini yang bernilai negatif itu adalah pembilangnya, kan B-nya yang bernilai negatif, bukan penyebut. Berarti nilai theta ini ada di kuadran 4. Maka yang diambil adalah yang 300 derajat. Kuadran 4. 1, 2, 3, 4. Ya, kuadran 4. Di kuadran 4. Negatif 60 derajat. Dia juga di kuadran 4. Namun dia hanya berbeda arahnya saja. Maka untuk nilai dari Z2-nya dia ada 2 macam. Z2 yang pertama dia adalah R cos theta ditambah I sin theta. Yang pertama kita menggunakan theta yang negatif 60. Kan dia R-nya tadi adalah 6. Ini dia menggunakan cos negatif 60 derajat ditambah I sin negatif 60 derajat. Maka ini kalau kita sederhanakan menjadi 6 cos 60 dikurangi I sin 60. Ini yang pertama. Atau karena dia tetanya ada 2, dan yang kedua dia bernilai R cos theta ditambah I sin theta dengan tetanya adalah 300. Ini adalah cos 300 ditambah I sin 300. Jadi jawabannya ada 2.
Kemudian ini kan kalau dalam sebuah penjumlahan ya Z-nya. Kalau misalkan ada 2 Z, misalkan ini contoh ketiga. Contoh ketiga, katakanlah aku punya Z1 itu sama dengan R1 kalikan cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan Z2 dia bernilai R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Maka pertanyaannya adalah Z1 dikalikan Z2 ini bernilai berapa? Ya, kita kalikan saja. Kita kalikan seperti biasa. Z1 kali Z2 ini adalah R1 theta 1 ditambah I sin theta 1 dikalikan dengan R2 R2 di sini cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Kita kalikan R1 R2, kemudian di sini kita dapatkan cos theta 1 cos theta 2 ditambah I cos theta 1 sin theta 2 ditambah I sin theta 1 cos theta 2 ditambah I kuadrat sin theta 1 dikalikan sin theta 2. Maka kita bisa menyederhanakannya. Karena I kuadrat itu hasilnya adalah negatif 1, maka kita bisa sederhanakan R1 R2 ini menjadi theta 1 cos theta 2 kemudian ini ditambah berapa ini? Ini tambah I. Kemudian di sini ada sin theta 1 cos theta 2 ditambah I cos theta 1 sin theta 2 dikurangi sin theta 1 sin theta 2. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan kembali untuk ini menjadi R1 R2 kemudian ini menjadi cos theta 1 cos theta 2 dikurangi sin theta 1 sin theta 2 ditambah I yang sama-sama ada I kita faktorkan I-nya, ini menjadi sin theta 1 kemudian di sini ada cos theta 2 yang ada I-nya lagi mana? Oh ini. Nah, di sini ditambah I cos theta 1 dan di sini ada sin theta 2. Kemudian kalau kita sederhanakan kembali, maka yang di sini menjadi R1 R2, di sini dia menjadi cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Kita menggunakan rumus dari trigonometri yang seperti biasa. Nah, sebenarnya ini kalau kita mau lanjutkan ya, kalau kita mau melanjutkan bentuk ini, maka dia akan menuju ke perkalian de Moivre. Jadi mungkin akan saya lanjutkan tentang penjelasan sedikit dari aturan atau perkalian de Moivre. Sini dia menggunakan de Moivre, maka dia ada bentuk cos dan ada bentuk sin dan ada theta 1 dan theta 2 dan ada bilangan kompleksnya juga di situ.
maka akan saya lanjut ke De Moivre. Ini sedikit saja saya bahas, mungkin sisanya kalau kita bertemu lagi tentang matkul geometri ya. Kita menggunakan rumus De Moivre untuk melanjutkannya. Ya. Ini cukup panjang ya kalau kita menggunakan De Moivre. Berarti kita sudah mengetahui bahwa Z1-nya adalah itu dan Z2-nya itu. Maka kita dapatkan Z1, Z2-nya adalah ini. Nah, kita asumsikan bahwa R1 sama dengan R2 sama dengan R, dan T1 sama dengan T2 sama dengan T. Atau ini akan sama saja dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R, atau theta 1 sama dengan theta 2 sama dengan theta. Nah, jadi katakanlah ini persamaan satu ya. Katakanlah ini persamaan satu. Kalau kita sudah mengasumsikan bahwa Z1 sama dengan Z2 itu sama dengan Z, maka persamaan satu itu akan berubah menjadi bukan ini, Z kuadrat sama dengan R kuadrat cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Karena kenapa? Kok bisa demikian? Nah, R1, R2, kita tadi mengasumsikan bahwa R1 sama dengan R2 sama dengan R. Kemudian theta 1 ditambah theta 1 kita asumsikan bahwa dia sebagai theta 2. Berarti dari penjabaran ini bentuk 1, maka Z1 dikali Z2, dan dia juga mengasumsikan bahwa Z1 sama dengan Z2, berarti dia kan sama saja dengan R1 R2 dikalikan dengan cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 tambah theta 2. Maka dengan permisalan tadi atau pengasumsian tadi bahwa R1 sama dengan R2 dan Z1 sama dengan Z2, maka kan di sini Z2 atau Z kuadrat, di sini R1 kali R2, karena R sama-sama, maka dia adalah R kuadrat. Sedangkan theta 1 dikatakanlah sama dengan theta 2, berarti dia adalah 2 theta. Dan di sini dia adalah I sin 2 theta juga. Sehingga bentuk tadi bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Mungkin tak kasih contoh soal satu buat yang bentuk ini sebagai closing ya, silakan sebagai closing, karena saya juga mau rapat jam 7, begitu juga dengan Afni, ini sekretaris gila saya. Ini kan kalau dalam bentuk Z pangkat 2 ya, kalau Z pangkat 2 saya tak kasih tambahan sedikit saja. Bagaimana kalau dia dalam bentuk N, Z pangkat N, maka dia akan sama saja dengan R pangkat N cos N theta ditambah I sin N theta. Ini adalah rumus De Moivre. Ini adalah rumus De Moivre. Nah, kemudian contoh, saya kasih contoh satu saja. Mungkin nanti catatannya akan saya rapikan dan akan saya kirimkan. 1, Z sama dengan I ditambah 1. Maka pertanyaannya adalah Z pangkat 10. Kita cari dulu R-nya, dia adalah akar 1 tambah akar 1, maka dia ketemunya akar 2. Kemudian kita mencari tangan tetanya. Dia adalah 1/1, jawabannya 1. Maka theta adalah arkus tangen dari 1. Maka dia adalah, jawabannya adalah 45 derajat. Sehingga kalau kita mau menghitung Z pangkat 10, dia kan sama saja dengan R pangkat 10 dikali cos 10 theta ditambah I sin 10 theta. R-nya adalah akar 2 dipangkatkan 10, cos 450 ditambah I sin 450. Nah, ini kan sama saja dengan 32
Kemudian cos 450 ini sama saja dengan kalau nggak salah ini 0. Kemudian ditambah I dikali 1. Nah, di sini jawabannya adalah 32 untuk Z pangkat 10. Jadi, inilah jawaban dari Z pangkat 10. Atau bentuk polar dari fungsi kompleks. Oke, ini ya. Ini nggak tahu seberapa banyak ini, karena waktunya juga mepet ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya pertemuan untuk hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, kita cuma sampai 1 jam saja. Mungkin akan bertemu lagi kalau sudah nggak ada jam yang padat. Oke, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.